Kalau kita mempunyai hodam yang sengaja untuk menyerang orang lain, maka hodam penjaga kita secara otomatis akan ikut dengan perintah kita. Maka langsung hodam-hodam kita akan menyerang kepada musuh-musuh kita. Dan ini dampaknya bisa langsung seketika itu juga, bisa ada yang secara bertahap. Jadi cara mencelakainya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BND Rista Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini, Bunda akan menyajikan tentang hodam kembali. Dan pada video kali ini, Bunda akan membahas bagaimana cara kerja hodam pendamping kita ketika menyerang atau melumpuhkan musuh kita. Bagaimana video Bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat Bunda tonton video Bunda sampai selesai. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tentang hodam. Dan bahasan Bunda kali ini mengenai cara kerja atau proses hodam pendamping kita atau hodam penjaga kita itu menyerang musuh atau melumpuhkan orang. Cara yang pertama, kalau diri kita ini adalah sedang diincar musuh atau diserang oleh musuh, entah itu lewat secara langsung ataupun secara goib, seperti dikirim santet atau secara tenung, secara otomatis hodam penjaga kita yang akan menyerang balik. Jadi tanpa kita sadari akan menyerang orang itu. Jadi kalau kita mempunyai hodam pendamping, kalau ada musuh yang menyerang kita baik secara nyata ataupun secara langsung ataupun secara goib, maka hodam penjaga kita yang akan terus menjaga atau melindungi kita, bahkan bisa menyerang kembali kepada orang yang menyerang kita. Itu cara yang pertama. Kemudian cara kerja yang nomor 2, ini secara sengaja. Jadi kalau kita mempunyai hodam yang sengaja untuk menyerang orang lain, maka hodam penjaga kita secara otomatis akan ikut dengan perintah kita. Maka langsung hodam-hodam kita akan menyerang kepada musuh-musuh kita. Dan ini dampaknya bisa langsung seketika itu juga, bisa ada yang secara bertahap. Jadi cara mencelakainya seperti itu. Kalau hodam yang menjaga kita energinya besar, maka ketika kita berniat menyerang musuh kita, maka musuh kita akan langsung tumbang seketika. Tapi kalau energinya kecil, maka akan perlahan-lahan, tahap demi tahap, orang yang kita sakiti akan melemah. Itu cara kerja hodam yang nomor 2. Kemudian cara kerja hodam pendamping kita yang ketiga untuk menyerang musuh, itu biasanya kita tidak sengaja karena memang secara hati kita dan pikiran kita waktu itu merasa tidak enak, terus merasa dendam kepada orang lain, tetapi tanpa memerintah hodam, tapi kita berucap, atau kalau bahasa Sunda nyupataan, misalnya, hei kamu suatu hari nanti akan celaka, tanpa kita suruh, hodam pendamping kita akan mengerjakan
perintah dari tuannya untuk menyerang orang yang kita supata. Dan biasanya ini ada yang berefek negatif langsung, bisa celaka bener orang tersebut. Itu bahayanya seperti itu. Maka yang penting sekali yang mempunyai hodam pendamping harus berhati-hati di dalam bertutur kata atau ucapan. Harus selalu membersihkan pikiran dan hati kita, harus bisa mengontrol emosi kita. Supaya apa? Supaya tidak mencelakakan orang lain. Padahal kita sebenarnya tidak sengaja. Karena sakit hati dengan mengucap begitu saja, maka hodam pendamping kita langsung bekerja. Itu sangat berbahaya, maka kita harus berhati-hati. Kemudian cara kerja hodam pendamping kita dengan sengaja. Kita itu dengan sengaja berniat untuk mencelakai seseorang. Kalau kita mempunyai hodam pendamping dan kita berniat untuk mencelakai seseorang itu ada dua efek nanti yang akan terjadi. Yang pertama, ini efek negatif yang langsung. Jadi hodam ini langsung bekerja sekaligus dan efeknya bisa celaka saat itu juga. Kemudian ada yang memang efeknya itu bertahap. Kadang orangnya saat mencelakai orang itu tapi kok sehat-sehat saja. Mungkin menurut kalian tidak berefek, tapi sebenarnya itu sangat berefek. Tetapi secara pelan-pelan, bertahap. Mungkin kacau dulu pikirannya. Secara fisik kan sehat, tapi kalau pikirannya kacau dulu dan diserang itu adalah pola pikir. Kemudian pikirannya kacau, emosinya meningkat, dan bertindak pun jadi sembrono orang tersebut. Setelah itu uring-uringan, keluarganya berantakan, pekerjaannya berantakan, jadi melamun, kerjaannya terbengkalai, sedikit demi sedikit akan hancur orang tersebut. Bahkan kehancuran orang tersebut lebih parah, meskipun jangka waktunya agak lama. Nah, ini makanya kalau sahabat Bunda mempunyai hodam pendamping, yang terbaik adalah kontrol emosi dari sahabat-sahabat Bunda. Karena apa? Karena sangat fatal akibatnya kalau mencelakai musuh. Dan juga justru nanti bisa berbalik sahabat Bunda sendiri yang celaka. Dengan cara yang lain tentunya. Itu cara hodam pendamping kita di dalam menyerang musuh. Kemudian ada cara lagi, yaitu sahabat Bunda secara otomatis kalau sahabat Bunda mempunyai hodam yang energinya besar, kalau sahabat Bunda berada di lingkungan orang-orang sekitar, ini secara otomatis orang-orang yang berada di sekitar sahabat Bunda ini akan merasa efeknya. Pertama, mungkinnya dengan segan, dengan hormat kepada sahabat Bunda, bahkan ada yang sangat jatuh cinta kepada sahabat Bunda, ada yang menurut kata-katanya karena pengaruh daya yang besar dari hodam pendamping itu tadi. Nah, kalau sahabat Bunda tidak kontrol emosi, bisa saja sahabat Bunda akan memanfaatkan efek dari adanya hodam tersebut. Mungkin dengan cara menipu orang lain, dengan cara memperdaya orang tersebut, sehingga sangat merugikan orang lain. Kalau kita melihat cara hodam ini tadi, maka harus berhati-hati. Harus menjaga kebersihan pikiran kita, menjaga kebersihan hati kita, harus menjaga perilaku kita, agar sahabat Bunda yang diberi amanah hodam pendamping
dari Yang Maha Kuasa akan bermanfaat untuk orang lain, tidak untuk mencelakakan orang lain. Jadi itu bahasan Bunda kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan sahabat Bunda yang mempunyai pengalaman tentang Hoda, mangga berbagi pengalaman di kolom komentar Bunda. Mudah-mudahan video Bunda kali ini ada manfaatnya, ada barokahnya buat sahabat-sahabat Bunda sekalian. Sekian dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.